Halo teman-teman semuanya, sekarang teman-teman balik lagi di Lavender Channel sama aku, Kak Tuah. Kali ini kita akan membahas paket 1 dari materi PBM. Jadi kira-kira ada 30 soal, kita bahas bareng-bareng ya. Apa aja soalnya, kita coba selesain bareng-bareng 30 soalnya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke soal pertama sampai soal ketiga. Jadi, seperti biasa dalam bahasa Indonesia, itu selalu ada, cenderung seringkali ada soal bacaan teman-teman. Di sini ada bacaan cukup panjang, cuma tipsnya adalah untuk teman-teman, kita coba ke soal dulu. Kita fokus ke soal dulu. Apakah soal yang kita baca ini memerlukan pembacaan yang komprehensif terhadap teksnya, atau kita cukup fokus terhadap kata ataupun kalimatnya aja. Kita lihat ya. Di soal pertama, kita harus cari kalimat yang tidak logis. Nah, kalau kayak gini, berarti kita harus scan bacaannya untuk nyari tahu kalimat yang gak logis di mana. Kita perlu fokus ke kalimat 1, 2, 5, 6, dan 7, teman-teman. Jadi, kita coba cek kalimat 1 dulu ya. Apakah di sini ada unsur subjek dan predikatnya? Ada. Subjeknya kemajuan teknologi, tidak dapat kemajuan teknologi. Kita potong di sini. Predikatnya tidak dapat dipisahkan. Berarti logis. Kalimat 2. Nah, kalimat 2 ini bermasalah, teman-teman. Kalimat 2 memang diawali oleh preposisi yang menjadikan unsur pertamanya diisi oleh keterangan. Nah, keterangan itu harus diikuti oleh unsur subjek. Di sini, unsur tersebut hilang. Oleh karena itu, kalimat terjadi tidak logis. Maka jawabannya yang kalimat kedua. Kalau kita sudah menemukan unsur yang tidak logis dalam sebuah bacaan, dan teman-teman yakin sama tersebut, teman-teman bisa langsung jawab aja. Tidak perlu membaca lagi pilihan jawaban yang ada, karena nanti bisa memakan waktu teman-teman. Bisa ngebuang waktunya. Nah, selanjutnya ada kata bijaksana. Berasosiasi dengan, nah, kita lihat kalimatnya. Oleh sebab itu, kita harus melakukan tindakan yang bijaksana. Oke, jadi maknanya tetap tidak berubah ya teman-teman ya. Nah, kira-kira mana dari opsi jawaban ini yang punya makna yang berasosiasi dengan bijaksana? Bijaksana artinya adalah mengetahui mana yang salah, dan mana yang benar. Dan kita pilih mana yang benar. Jadi, kira-kira mana nih yang lebih condong ke pengertian tersebut? Dari yang E, berpengetahuan. Belum ya teman-teman ya. Berperasaan, beda juga. Berakal, beda juga. Bersahaja, kurang tepat. Berbudi adalah jawaban yang tepat, teman-teman. Berbudi punya makna yang kurang lebih sama bijaksana, yaitu bisa mengetahui dan bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi, teman-teman nggak boleh bingung lagi nih sama apa arti kata bijaksana dan berbudi ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya, nah ini yang tadi kita bahas. Apa itu makna bertingkat, teman-teman? Buat teman-teman yang baru lihat video ini, bisa coba cek materi yang udah pernah ya, yaitu tentang hipernim dan hiponim. Jadi, dalam bentuk grafis, hipernim ada di atas, dan di bawahnya diikuti oleh unsur hiponim. Hiponim. Nah, unsur-unsur hiponim itu punya hubungan namanya kohiponim. Nah, unsur hipernim berarti unsur yang lebih umum. Unsur hiponim adalah unsur yang khusus. Unsur-unsur khusus berhubungan menjadi kohiponim. Nah, kira-kira manakah yang ada di pilihan jawaban ini yang merupakan unsur khusus dari ataupun unsur umum?
dari kelompok kata tersebut. Kita lihat ya. Oke, yang pertama ini ada kata akses. Kita lihat kata akses berarti dia adalah hiponim, teman-teman. Kita harus lihat. Hiponim berarti akses. Maka di atasnya ada hipernim. Kita cari hipernim ya, teman-teman. Oke. Lorong, seperti yang udah kita bahas di materi sebelumnya, ini lebih condong sebagai hiponim, teman-teman. Hiponim juga. Karena dia adalah tempat untuk berlalu lalang yang memiliki atap, lorong. Akses biasanya tempat berlalu lalang yang cukup jelek atau yang bisa dilalui oleh manusia saja. Lalu jalan adalah tempat berlalu lalang yang bisa dipakai oleh kendaraan. Lalu jaringan, tempat berlalu lalang yang bisa dipakai juga oleh data atau misalnya informasi digital. Saluran adalah tempat berlalu lalang atau tempat yang bisa digunakan untuk air atau cairan berpindah. Nah, fasilitas adalah unsur yang lebih umum. Jadi, akses, lorong, jalan, jaringan, saluran itu disatukan oleh unsur yang lebih umum, yaitu fasilitas. Maka, fasilitas menduduki unsur dari hipernim. Sedangkan akses, lorong, jalan, jaringan, saluran itu menduduki unsur hiponim. Kata akses dan lorong, jalan, jaringan, dan saluran kecuali fasilitas itu berhubungan dari kohiponim. Jadi jawaban yang pertama itu yang B, yang kedua itu yang A, dan yang ketiga itu yang E. Oke, teman-teman, sekian dari materi PBM 41 kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi PBM lebih baik lagi ya. Terima kasih.